Mohon penjelasannya Ustaz tentang sujud sadadah. Bacaan apa yang dibaca ketika sujud sadadah ada berapa macam? Bagaimana kalau kita belum hafal? Adakah bacaan yang mudah dan gampang? Mudah Ibu Bapak, sujud tilawah itu nggak usah dipersulit gitu loh. Kalau Bapak harus membaca yang apa ini dalam kitab Fathul Muin ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim, sajadabat sililladzi khalaqahu wa sabarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di kitab ini aja ada tambahannya Pak, ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang lain tidak ada Pak. Yang ada tidak ada tambahan, di sini pun ada tambahan, ada dalil hadisnya. Maka banyak sekali. Ada berapa macam? Yang saya jumpa itu ada hampir 3 dan sampai 4. Nah, yang paling mudah mana? Yang paling mudah pakai dalil yang dari riwayat siapa saya kok lupa itu Pak. Yang hampir sama dengan bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, tapi tidak sampai wa bihamdi. Itu yang paling mudah. Subhana rabbiyal a'la. Cuman itu aja. Dibaca berapa kali? 1 kali juga boleh, 3 kali juga boleh Pak. Asal jangan memakai bahasa Indonesia saja Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia mentang-mentang Anda nggak hafal, batal sholatnya. Begitu sujud, maha besar engkau ya Allah, tapi pakai bahasa Indonesia malah batal Pak. Jadi sujud sajadah, berapa jumlahnya di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu jumlahnya sekitar 15-an Pak. Jadi tidak cuma dalam surat sajadah. Wasjud waqtarib itu juga ayat sajadah. Sampai itu kemudian turun, sujud, naik lagi. Kemudian kalau di luar sholat itu juga ada sujud tilawah itu Pak. Begitu jenengan sampai wasjud waqtarib, Anda naik takbir Allahu Akbar, sujud, kemudian Anda berdiri, salam, selesai. Dia mengatakan begitu. Nah hadirin, sujud ketika tidak ada penyebabnya. Jadi di Islam itu kan mengenal sujud itu satu, hadirin. Yang pertama sujud dalam sholat, yang kedua sujud dalam syukur sehingga dikatakan sebagai sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Itu ada Pak. Nah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada latar belakangnya sehingga kita menuntut untuk sehingga kita sujud, haram hukumnya Pak. Ini kepada orang tua, kepada kita sebagai anak, hati-hati Pak. Wajib kita menghormati, merawat orang tua, tapi sujud haram Pak hukumnya. Yang satu-satunya sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain nggak bisa Pak. Yang lain nggak bisa. Bahkan kalau kata ustadz saya itu Pak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud doang Pak. Kan kadang kita ada ya, habis sholat kemudian sujud doang. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan termasuk sujud yang berada dalam konteks syariah, karena tidak dijumpai doa khusus doa nih, khusus doa dengan melakukan sujud, enggak Pak. Hanya mengangkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sujud buatlah sholat sunat hajat. Nah gitu. Kalau mau sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat sholat sunat hajat. Itu kalau ustadz saya menyarankan begitu. Tidak melakukan sujud tersendiri setelah salam, tidak Pak. Kemudian bahkan ketika iblis laknatullah alaih itu disuruh sujud kepada kebalik. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu pun para malaikat dan iblis tidak sampai sujud yang jabhahnya ini alal ard, jabhatnya apa, batuknya itu nempel, itu enggak. Cuman menunduk kepala begini, tetap masih posisinya di atas rukuk, karena rukuk itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menghormati guru kita Pak, tapi jangan sampai menunduk di bawah rukuk Pak, mohon maaf. Kita nggak boleh Pak, kemudian misalkan ini para alim ulama lagi jajar di sini Pak, kemudian Bapak lewat, kemudian Bapak mentang-mentang nggak boleh menghormat, tegak kepala tegak, dada membusuk, ya nggak boleh juga. Kalau memang ada ketimuran kita agak memukul sedikit silakan, tapi jangan sampai di bawah rukuk, karena rukuk itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab, jangan huluf, jangan berlebihan. Kita tetap menjaga adab, tapi jangan huluf, jangan berlebihan. Karena kadang yang berlebihan ada pula Pak, mentang-mentang kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita kan tidak boleh nunduk-nunduk, yang kita nunduk hanya kepada Allah SWT. Sama kepada ulama pun nggak menaruh hormat, Pak. Ya jangan. Anda bukan seperti itu cara menerapkan adabnya. Tapi yang berlebihan pun ya jangan, gitu loh, Pak. Ini konsep di dalam menata adab.